Yes, mantap. Wis wo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizkon, NIM 6211419001. Saya dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan presentasi hasil pembelajaran tenis lapangan. Oke, next. Apa itu tenis lapangan? Tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pasangan masing-masing dua pemain. Tiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola. Nah, permainan ini bertujuan memainkan bola dengan teknik tertentu sehingga lawan tidak bisa mengembalikan bola tersebut. Next. Sejarah singkat tenis. Sejarah tenis lapangan. Yang pertama, sebenarnya masih dalam perdebatan dalam hal ini. Beberapa pendapat meyakini Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Namun, teori ini berlandaskan pada sebuah kata tenis yang dipercaya sebagai serapan nama kota di Mesir, yaitu Tinis, yang berada di tepi Sungai Nil di Mesir. Dan raket dikembangkan dari bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Yang kedua ada Jeu de Paume in the 17th century. Pada abad ke-12, asal mula tenis dipercaya dari permainan kuno di bagian utara Prancis. Dengan menggunakan telapak tangan, Louis X, salah satu penikmat permainan Jeu de Paume in the tersebut. Dan Louis X tercatat sebagai orang yang membangun lapangan tenis indoor menurut gaya modern. Pada abad ke-16, raket mulai digunakan dalam permainan yang saat itu pula mulai disebut tenis. Yang ketiga, asal mula permainan tenis modern. Pada abad ke-19, tenis kembali populer oleh para bangsawan Inggris dengan membangun lapangan tenis di rumah besarnya. Waktu itu dikenal dengan lawn tenis atau tenis lapangan rumput. Sebutan itu dikenalkan oleh Arthur Balfour. Sejak saat itu, masyarakat mulai bereksperimen dengan lapangan tanah liat dan lapangan semen. Rentang waktu antara tahun 1869 sampai 1877, lawn tenis menjadi permainan yang diminati penonton pada All England. Turnamen tenis pertama itu di Wimbledon, Inggris, dengan 20 peserta dengan 200 penonton, yang masih digelar hingga saat ini. Pada abad ke-15, raket bersenar diperkenalkan oleh Antonio da Scala, seorang pastor berbangsa Italia. Klub tenis pertama kali didirikan oleh J.B. Pereira, Harry Game, Dr. Frederick Haynes, dan Dr. Arthur Tompkins pada 1972 yang bernama Leamington. Pada tahun 1874, tenis telah pertama kali dimainkan di Amerika Serikat oleh Dr. James Dwight dan F.R. Sears. Sejarah tenis di Indonesia. Seiring banyaknya siswa yang memasuki sekolah menengah, pada tahun 1920-an, tenis mulai berkembang pesat. Perkembangan semakin pesat ketika para wakil pribumi berhasil bersinar pada berbagai kompetisi nasional. Bapak tenis Indonesia adalah Dr. Hurib
yang memprakarsai berdirinya Persatuan Lawn Tenis Indonesia pada 26 Desember 1935. Gagasan tersebut muncul dari Mr. Budianto Marto Atmojo. Itu sejarah singkat dari tenis. Next. Saat ini induk organisasi olahraga tenis adalah International Tennis Federation. Sedangkan induk organisasi tenis di Indonesia adalah PLT, Persatuan Lawn Tenis Indonesia. Nah, berasal dari manakah kata lawn tenis? Lawn tenis berasal dari bangsawan Inggris yang mempopulerkan olahraga tenis, yaitu tadi Louis X ya menurutnya. Nah, tenis mulai berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Lawn tenis dikenal pada abad ke-19. Next. Nah, sekarang peraturan dan ketentuan dasar permainan tenis lapangan. Next. Peraturan dasar. Sebelum permainan dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian. Ketentuan dasarnya yaitu ada raket tenis, net tenis, bola tenis, lapangan tenis, dan papan skor tenis. Teknik dasar untuk memainkannya yaitu teknik memegang raket, ada forehand, extend, continental, western, teknik menerima servis, dan memegang raket di depan badan di salah satu badan samping kanan atau samping kiri. Next. Nah, di sini ada teknik dasar, teknik memegang raket, forehand, extend, continental, western, teknik menerima servis dengan memegang raket di depan badan, salah satu tangan, yang lain memegang leher raket. Raket setinggi bahu, badan agak membungkuk, berdiri dengan kaki agak dibuka, berat badan agak condong ke depan, pandangan melihat net. Next. Di sini ada macam-macam pukulannya. Ada pukulan chop, forehand drive, backhand, pukulan volley, terus service yang utama, pukulan overhead smash, dan pukulan melambung. Next. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jadi ada forehand di kiri bawah, di atasnya ada pukulan volley, di nomor 2 dari bawah, dari kiri itu backhand, dan ada pukulan lob di atas kanan. Next. Nah, ini jenis-jenis lapangan, ada grass court, lapangan rumput, ada hard court, lapangan semen, ada clay court, lapangan tanah liat, dan indoor. Jika di luar negeri ya maksudnya, di Indonesia biasanya menggunakan hard court, walaupun ada yang menggunakan clay court ya di daerah Kuningan, Jawa Barat. Next. Nah, syarat dalam perwasitan tenis lapangan. Perlunya pengetahuan teori dan pengetahuan praktek. Jika seseorang ingin menjadi wasit, dia harus mengetahui teori tentang cabang yang berkaitan, yang digeluti. Jadi harus benar-benar mendalami tentang olahraga tersebut. Wasit juga perlu mengetahui peraturan dan ketentuan lain dalam pertandingan dan sesuai yang dikeluarkan induk organisasi tersebut. Jadi tidak sembarangan memimpin pertandingan seorang wasit itu. Penguasaan profesi sebagai wasit lebih cepat jika dia memiliki keterampilan pada cabang yang diketahui serta mempermudah dalam menjalankan tugasnya. Wasit sebagai volunteer, wasit tak langsung bisa menjadi wasit. Setidaknya dia pernah menjadi bagian dari panitia pertandingan atau partisipasi lain yang dapat menambah pengalamannya sebagai wasit. Nah, wasit juga bisa dikatakan sebagai profesi. Seorang wasit saat ini sudah menjadi bagian industri dari dalam kegiatan keolahragaan. Pasalnya wasit harus dibayar atas jasanya dalam sebuah pertandingan untuk membiayai hidupnya. Next. Tugas kewenangan
tanggung jawab seorang wasit, tugas dan tanggung jawab seorang wasit itu wasit harus bertanggung jawab atas kepemimpinan pertandingannya, harus tegas, harus berani mengambil keputusan. Tugas pertandingan dalam teknis, petugas pertandingan dalam teknis itu ya juga harus tidak boleh melewatkan pertandingan ya, agar teknis-teknisnya dalam pertandingan tidak kacau. Terus sikap wasit secara umum dan tugas seorang wasit teknis ya tidak harus tegas dalam memimpin pertandingan. Next. Terima kasih. Gue di next lagi masih ada nggak sih? Oke, terakhir. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan beberapa presentasi mengenai tenis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ditanyakan, ada kritikan, ada saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Mantap.